Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuner. Masih bersama saya Muhammad Yon Rinaldi dalam program UMKM Tribun Jambi. Nah, kali ini saya sudah berada di salah satu pelaku UMKM namanya Rempeye Ilham. Jadi Rempeye Ilham ini Tribuner memproduksi berbagai macam makanan ringan yang renyah. Nah, menariknya segmen pasarnya sudah menjangkau luar provinsi Jambi. Nah, penasaran kan ya? Yuk kita coba lihat-lihat produksi dari Rempeye Ilham ini. Yuk Tribuner. Benar, ini ruang produksi dari Rempeye Ilham. Bisa dilihat kan banyak pekerja sini yang sedang menggoreng, mengiris tempe dan memproduksi berbagai macam kudapan renyah di Rempeye Ilham ini. Nah, kita cari ownernya namanya Bu Zaitun. Bu Zaitun ini katanya lagi memproduksi ini orang itu benar. Assalamualaikum Bu Zaitun. Waalaikumsalam, Mas. Dari mana, Mas? Dari Tribun Jambi Bu. Masya Allah. Bu ini kok Mas langsung lagi turun langsung? Iya, Mas. Keadaan cuacanya kurang bagus, jadi karyawan diliburkan, ada 5 orang tidak sehat. Oh, jadi Ibu langsung turun tangan Iya, ya kita untuk harus turun memproduksi tangan. ya? Iya, harus produksi bantu. Kalau tidak kita bantu kan nanti takut nggak selesai. Gitu ya Bu ya? Iya. Bu, aku mau ngobrol-ngobrol nih dengan Ibu nih tentang Rempeye Ilham dari awal sampai sukses sekarang ini. Boleh nggak Bu? Boleh, tapi jangan di sini ya. Oke, Enak di sini panas. Iya, kita ngobrol di mana nih Bu? Di ruang depan aja. Oke, kita ke ruang depan nih, Tribunner. Kita ngobrol dengan Bu Zaitun, owner dari Rempeye Ilham. Yuk. Nah, Tribunner, kita sudah dengan Bu Zaitun nih ya Bu ya. Kita ngobrol sedikit boleh ya Bu ya? Boleh. Bu, ini kan Rempeye Ilham ini sudah sebesar ini. Kalau di Jambi kan sudah diperhitungkan lah untuk level IKM ya. Iya. Nah, bisa cerita nggak Bu, awal mulanya tuh gimana tuh Bu? Oh, memulai usaha. Mulai usaha. Kalau awalnya sih, Mas, terus terang aja karena faktor ekonomi. Pasti Awalnya semuanya ya. faktor ekonomi. Tahun berapa itu Bu? 2004. 2004. Wah, lama juga Tribunner. Iya. Hampir 20 tahun ya? 18. 18 tahun kan? Iya. Nah, terus Bu? Iya, karena waktu itu tuh kan kita baru rumahnya ngontrak, terus anak saya baru 2 orang. Nah, kebetulan bapak kan pegawai negeri tahun 99. 99. Masih capek. Calon pegawai ya? Capek, terus pas kita juga pernah buat kue, pempek, kerupuk ikan. Karena kan orang Bangka itu kan, betul saya dari orang Bangka. Oh, dari Bangka ya, Bu? Tahunnya bikin pempek dan kerupuk. Kerupuk pun pernah sempat di tahun 99 itu kita ngeder di warung-warung. Oh, di tahun 99 itu ya awal mulanya ya, kerupuk ya? Cuma karena kita berpikir lagi kalau kerupuk ini kan kita harus prosesnya kan ngukus, mulai nguli, pokoknya susah sampai tingkat jemurnya juga kan harus punya tempat, matahari gitu. Oke. Jadi di tahun 2004 saya punya anak yang nomor 2, nggak mungkin kan dengan keadaan kayak gini, rumah masih ngontrak. Jadi saya berembuk dengan bapak, kayak mana ya kalau kita usaha apa yang penting bisa bantu, saya bilang. Terserahlah katanya, jangan capek-capek waktu itu dibilang kan. Akhirnya kami ke mall, ke Mandala. Ke Mandala, oh ya, di zaman dulu masih Mandala ya? Awalnya ke Mandala. Awalnya Mandala. Terus terang, di situ saya lihat di Mandala itu ada peyek mereknya, sampai sekarang masih ada, tetapi bulat. Bulat peyeknya, kalau nggak salah merek Lisa. Merek Lisa, saya lihat kenapa saya nggak buat kayak gini aja. Jadi terinspirasi dari produk itulah Bu ya? Produk dulu ya? itulah terinspirasi karena basic kami itu nggak ada yang namanya buat peyek. Gitu. Jadi saya coba. Cuma saya nggak melihat komposisinya apa, tapi yang jelasnya itu kan pakai tepung beras kalau peyek kan, pakai tepung gandum nggak mungkin. Jadi
Setelah saya pulang, saya nggak beli produknya, tapi sudah punya kepikiran kenapa saya nggak buat kayak gini aja, gitu. Itu 2004 dulu ya, Bu ya? Iya, dengan uang seadanya pas 10.000 kalau nggak salah itu, saya beli tepung beras harganya 1.000 per Oke, bungkus. 1.000 per bungkus. Ya, perbandingan sekarang kan sekitar 6.500. Oh, sekarang ya? Ya, telur 150. Terus saya beli minyak goreng itu curah 3.000 per kilo. Per kilo. Iya. Jadi saya pikir pasti pakai telur. Jadi saya buat telurnya tuh harganya waktu itu masih 150. Saya belilah bumbu langko. Bikin jadi dari bumbu langko itu lah. Iya, Ya? memang bumbu langko. Saya beli itu teringat saya di warung 150 perak satu. Bumbu langko itu kan yang kebet-kebetan gitu Iya, ya, kebet-kebetan gitu. yang ada Isi kayak lengkap ya. di keripik. Saya beli plastik itu tuh plastik yang tipis banget yang untuk gula seperempat. Itu 350 apa 500 perak, sudah lupa sih sebenarnya, cuma segitulah. Saya beli dikit aja, setengah on. Setengah on itu orang Bangka kan setengah on. Iya, betul. Nah, setengah on. Jadi saya beli plastik langsung, terus saya beli ikan teri. Waktu itu kan teri besar itu cuma 15.000 sekilo. Cuma saya beli 750. Nah, udah saya beli bahan baku. Saya siapin kompor aman dulu kan, kompor aman. Dulu zaman kompor aman ya. dulu. Sumbunya 16. Oke. Saya pakai kuali yang biasa masak kecil saya gini. Jadi pas untuk goreng. Kebetulan pas saya ke pasar itu kan saya ngeliat ada cetakan kecil. Sekarang kan udah agak lebar, kecil segini. Jadi disitulah saya coba dengan bumbu yang tadi itu tinggal nambah bawang putih. Nah, tinggal bawang putih. Nah, jadi saya pelan-pelan dulu, saya takut kental kan, encer. Jadi saya coba satu cetakan dengan itu tadi telur tadi, bumbu yang ada di langkok tinggal tambah bawang, ceritanya gitu. Jadi setelah berjalan satu keping masih kurang bagus, dua keping kurang bagus, ketiganya sudah agak lumayan. Nah, jadi saya terus sambil baca, waktu itu kan sering dengar lagunya Haddad Alwi, Salawat. Tahun keluarnya Haddad Alwi yang pertama, yang kedua, sampai volume yang keberapa kami punya dulu kaset. Yang masih pakai kaset pita. Untuk nidurin anak saya tadi kalau saya kerja buat gitu. Masih dengan sulis ya? Iya, sulis. Open banget dengan sulis. Nah, masih kecil kan sulis. Betul. Jadi saya coba ternyata bagus terus, bagus. Rusaknya sekitar 3 keping apa gitu. Jadi setelah malamnya saya bingung. Belum nanya ini mau apa enggak, yang depan rumah itu kita titip, kebetulan kelontong. Jadi saya bungkus. Sudah dapat sekitar berapa puluh bungkus, waktu itu kan isinya cuma 2 keping. Pagi-pagi saya coba, sudah selesai, dapatnya sekitar 20, kurang lebih 30 bungkus. Saya datengin Wak Nur itu. Wak Nur, saya agak malu bawanya. Wak Nur, boleh tidak saya nitip peyek? Apa itu Mak Ilham katanya? Nitip peyek. Memangnya Mak Ilham buat peyek? Iyo, baru nyoba kemarin. Aku bilang, ada rusak enggak? Ada, tapi tidak banyak, 3 keping lah paling banter. Jadi coba titiplah di sini. Dari berapa dari Mak Ilham? 200. Jadi 2,5. Ini untuk Ayu, ciciplah 1 bungkus, saya bilang. Nah, jadi tahu-tahu sore itu saya ke situ, saya lihat yang namanya toko sayur kan pasti ramai. Iya, benar. Saya lihat tinggal 1 bungkus. Yuk Nur, laku ya? Laku Mak Ilham, kata orang enak. Sambil nunggu saya yang ini kan, dibelinya enak. Nah, cuma ada kurang nanti, nak dibilangin apa rasanya, masih ada kurang. Tadi minta duit, buatlah dulu, dia bilang, kaget duitnya. Biasanya kan ada barang, ada uang. Sebentar saya nggak punya barangnya. Jadi, yuk Nur, maaf ya saya nggak punya modalnya. Bisa nggak saya putar lagi yang gitu? Dikasihlah sama dia. Gitu. Dikasih duit itulah untuk modal selanjutnya ya? Iya. Nah, jadi modal awalnya berapa nih, Bu? 10.000. 10.000? Iya. Wow, nah setelah Ibu sukses nitip di toko kelontong tetangga itu, nah itu berkembangnya gimana tuh kok bisa sampai sebesar ini? Gimana ceritanya tuh? Itu sih Mas, waktu di tahun yang sama itu saya langsung punya karyawan 2. Di tahun yang sama. Hitungan bulan berarti ya, Bu ya? Iya, cuma waktu itu kan kita belum punya merek. Belum punya merek. Terus selama dari bulan 4 mulai 4, 5, 6, 7. Kebetulan sudah banyak nih nyebar ke toko kecil-kecil yang jelasnya kelontong.
Kita sudah punya langsung karyawan 2 orang, satu yang nganter, satu yang bagian produksi. Oh, sudah ada 2 ya waktu itu ya. Nah, baru kita kemarin nyoba masuk ke Mandala waktu itu. Iya. Kan Mandala rame, paling rame Mandala. Jadi kita harus punya merek. Gitu. Oh. Kebetulan kenal orang dinas, Iya. kami ke Kota Baru. Dibilang gini, Bu, kalau mau bikin harus punya brand Iya. namanya, baru bisa keluar VRT. Pulang. Jadi malam itu saya bingung, saya gelisah. Apalah merek ini ya, saya bilang gitu kan. Apalah yang cocok ya. Karena usaha saya ini saya selalu tekankan dengan karyawan semuanya. Ini nih tak ada saya belajar dengan siapapun. Murni otodidak. Iya, karena orang Bangka ini kan Iya. bukan ke keripik kayak gini, ke getas, Iya, kerupuk. betul, Nah, kerupuk. jadi malam itu saya buatlah tercetuslah ide itu merek Ilham. Bukan nama anak berarti ya? Memang anak saya nama Ilham, tapi bukan karena dia tadi Ilham namanya, karena saya merasa dapat hidayah. Oh, karena ngerasa dapat hidayah, langsunglah bikin nama rempeyek Ilham. Ilham. Ilham aja waktu itu. Oh, Ilham bukan aja, belum ada rempeyek? Belum, namanya tetap Ilham waktu itu kan di Dinkesnya Ilham. Jadi akhirnya besoknya pergilah Bapak ke Dinkes, keluaran merek dengan Ilham. Oke. Nah, langsung kami terima di Mandala. Di Mandala seharinya itu 100 bungkus. Sehari? Pertama 50. Heeh. Besoknya 100 bungkus dengan harga 2.400 itu dari kita. Ukuran? Bulat. Ya, Yang ukuran- kemasan yang plastik yang kayak ini seperti Oh, ini. yang seperti ini ya, Bu ya? Ya, ini kita sudah waktu itu masuknya ini nah peyeknya. Yang Oh, bulat. awalnya rempeyeknya itu yang Iya, bulat yang itu. bulat ini ya. Yang ini. Awalnya rempeyek ini ya, nih benar Iya. awalnya. Ini dulu 2.500 ya, Bu ya? 2.400. 2.400 Tapi di Mandala. kemasannya tidak begitu tebal, 08. Oh, jadi belum sebagus inilah ya, Mas, Terus kemasan biasa ya. labelnya pun masih putih, masih print. Oh, di depan sini ya. Masih print. Jadi masih sederhana sekali waktu itu, benar di Mandala sehari sudah 100. 100 awalnya. Itu kan banyak sekali untuk zaman itu, Bu. Berarti nambah karyawan lagi ya? Di tahun 2005 itu kan mulainya nambah. Sudah ada 2005 karyawannya kan. Udah nambah karyawan di 2004, saya nambah karyawan lagi 3 untuk produksi. Sama saya kan waktu itu kan yang untuk yang ngantar tetap 1. Di tahun yang sama juga saya berani masuk Trona. Oh, di 2005 itu ya? 2004. 2004 itu? Iya, kebetulan Trona itu kan berdirinya bulan 8 2004. Iya, Trona bulan 8 2004, Ibu langsung masuk ke... Belum, kita masih ya? bulan 12. Pas bulan 12-nya baru masuk ke Trona, Iya. sampailah sekarang. Sampailah sekarang, alhamdulillah. Nah, terus berkembang di tahun 2005 kita mulai melebarkan sayap. Dulu kan Abadi. Oh iya, Abadi. Jaringan Abadi dulu kan banyak di ya. mana-mana kan minimarketnya ya itu kayak di Mokapuk. Terus di tahun 2005 juga kita langsung berani ngambil ekspedisi mobil. Oh, kredit mobil lah jatuhnya Ya, untuk APP untuk ngantar ya. Yang ngantar karena kita punya pikiran ini prospeknya nanti insya Allah ke depan. Padahal di waktu pas kita ngambil mobil kan kita masih ke dalam kontrak. Waktu itu. Berarti memang ngambil mobil untuk operasional jatuhnya. Operasional di tahun 2005. Itu usaha baru nyampe setahun. Baru setahun. Tapi sudah masuk Mandala, masuk Trona waktu itu. Ya, grup Abadi. Grup Abadi juga. Nah, ini kan saya dengar juga sampai di luar provinsi Jambi ya, katanya Sumbaksel. Mulai dari Palembang ya, Bu ya, Lampung. Iya, Lampung. Nah, itu gimana ceritanya kok bisa menguasain Sumatera ini? Nah, itu. Alhamdulillah, kan karena kita juga tidak mungkin kan ngontrak terus. Iya. Akhirnya kita punya inisiatif beli tanah yang kita tempati sekarang. Terus di tahun 2006 kita mulai bangun. Bangun ini? Ya, rumah yang ini 2006 itu kan kita terus terang itu bukan uang saya. Awal beli tanah, waktu murahkan, bangun sampai tegak payung itu murni duit gaji yang disimpan selama saya punya usaha itu. Keuntungan itulah, keuntungan usaha ini ya? Belum. Belum ya? Itu karena saya nggak ada uang dari gaji bapak, saya nggak pakai lagi, bapak nyimpan. Gitu. Bangunlah ini. Bangun, terus sama-sama. Awal mula bisa keluar Jambi itu gimana ceritanya, Bu? Awal pertama kali kami ke Jambi ke Alfamart.
ke Alfamart untuk Iya. untuk menjual ke luar Jambi itu berarti jalur Alfamart. Iya, pertama Alfamart. Oh, tahun berapa tuh Bu? Gimana ceritanya? 2012. 2012. Nah, itu kok bisa sampai ke beberapa daerah di luar Provinsi Jambi? Karena kan kita berpikir seperti ini. Waktu itu kan tahun 2012, 2017 kan UKM sudah banyak. Iya. Sudah banyak UKM, kenapa kita tidak menambah pasar? Karena untuk Jambi kayaknya udah sempit. Iya. Kita mencoba menerobos ke retail. Ke retail dengan teman-teman waktu itu yang sama-sama ke retail itu Mbak Andayani, RR, Pak DJ, Erisita Sale Pisang, saya masih teringat. Saya sama Mbak Wati belum. Mbak Wati belum. Belum, karena sifat retail dengan produk yang sama mereka tidak terima. Kebetulan kembang tahu Mbak Anda yang terima, yang pangsit. Gitu. Mbak Anda R dan R ya? Ya, jadi kami aja yang terima awalnya itu. Jadi dari jaringan Alfamart itulah masuk ke Alfamart, Alfamart yang mendistribusikan ke Alfamart. Alfamart Seluruh itu Alfamart yang di seluruh Palembang. Alfamart di Palembang awalnya. Iya, awal. Nah, sekarang di provinsi mana aja, Bu? Kalau untuk sekarang ini, enggak di tahun yang sama saya juga ada bawa sales ke yang ngisi ke toko-toko yang di Palembang. Oh, jadi masuk Alfamart jaringan retail juga, terus juga ada sales khusus juga yang ngisi ke toko-toko yang ada di Palembang. Di tahun 2012 itu. Alhamdulillah sampai sekarang kerja sama saya dengan dia. Masih ya, Bu, ya, Masih. sampai sekarang ya. Ya. Selain Palembang, provinsi mana aja lagi? Lampung, Bangka Belitung, Bengkulu, Pekanbaru. Wow. Jadi sekarang ini produksinya udah berapa banyak, Bu, dalam sehari? Kalau sebenarnya sih produksinya bertambah sebenarnya kan, bertambah. Dari tempe itu kan minimal tuh 250 kilo kedelai yang sudah dibuat sama pengrajin tempe. Kan per batang hitungannya. Gitu. Jadi berapa kilo tadi untuk produksi per hari? 250. 250 tergantung kilo. tempenya, Mas. Atau kita mesen 200 kilo, jadinya cuma 150. Gitu. Gitu ya, Bu ya. Oke. Karyawan berapa sekarang, Bu? Kalau karyawan sama marketingnya 27. 27 orang. Iya. Wow, Tribuner 27. Jadi sudah bisa membuka lapangan usaha 27 orang ya, Bu ya. Ada nggak, Bu, misalnya karyawan Ibu yang dari awal terus berhenti buka UMKM sendiri, banyak nggak kita? Oh, banyak. Banyak sekali ya. Alhamdulillah mereka kan dari dulu kan banyak, tapi saya tidak pernah marah, mereka silakan. Mereka sudah dapat ilmu dari kita. Yang jelasnya yang mereka bikin itu tempe. Kalau tempe ini kan agak susah. Nah, jadi mereka buatnya peyek. Kebetulan kan peyek saya ini banyak. Saya berpikir gini, mereka bikin peyeknya cuma kacang teri, rebon. Kenapa saya tidak berinovasi gitu? Gitu. Jadi sekarang produk Ibu selain peyek awalnya ya? Iya, peyek bulat. Terus tempe? Tempe itu di tahun 2009. 2009? Iya. Peyek bulat ini sampai tahun 2009 tetap bulat. Belum ada yang keriting-keriting. Belum ada yang keriting. Nah, sekarang ada berapa varian? Varian kami sekarang sama peyek sama tempe sudah 9. 9 Hampir varian? 10 varian. Hampir 10. Wow. Ya. Berarti selain varian, kemasannya tentu di-upgrade ya, Bu? Iya, di-upgrade ya. Tidak mungkin kan kita cuma segini-segini. Kita kepingin wow gitu. Rempe Ilham ada yang premium gitu. Jadi ada kemasan premium, ada kemasan yang untuk dijual di toko-toko itu ya? Ada lagi yang untuk yang jual asongan. Oleh lagi? Ada yang mereka, saya ada berapa yang ini yang asongan yang bawa, ada 3 orang, yang satu sudah 13 tahun. 13 tahun jual asongan? Iya. Oh gitu. Harganya berapa sih, Bu? Dari dia 4.000, dari kita 4.000. Dari Ibu 4.000? Iya, dia jual 5.000. Berarti kalau sekarang ini selain ada yang asongan, masuk ke seluruh pasar retail berarti? Kalau untuk sekarang nih yang kalau Alfamart saya nggak ngisi lagi, kami cuma Indomaret. Oh, Indomaret sekarang? Ya, Oh, berarti bisa didapatkan di Indomaret, terus juga jaringan Trona? Iya, kalau di Indomaret itu cuma tempe, Mas. Oh, cuma tempe? Saya nggak mampu kalau peyek, nanti remuk. Oh, gitu ya. Seandainya pun kalau saya masuk Indomaret bisa, cuma itu tadi risiko kita lebih besar dengan keadaan bungkus kita yang kayak gini. Kalau tempe ini kan dia bulat, masih agak kuat. Nah itu. Oh gitu. Jadi ada 9 varian, terus bisa didapatin di pasar-pasar retail seperti ini. Iya, di kabupaten, karena di kabupaten juga ada. Punya sales khusus tempe petak. Khusus tempe petak. Iya. Kalau rempeyek belum? Sama peyek juga dia bawa. Oh.
gitu. Gang. Ini keren ini. Nah Bu, sekarang kan tempe lagi, kedelai lagi mahal nih katanya. Iya, Tempe susah, minyak juga susah. Iya. Itu gimana Bu? Kalau tempe, dulu kan pernah kejadian juga kan tahun kemarin tempe Oke. susah. Karena sudah MOU dengan pengrajin tempe. Seandainya mereka semua tetap tidak produksi, pernah kan mereka tidak Iya. produksi pengrajin tempe, tetapi tetap untuk saya tetap diproduksi gitu ya. Jadi memang mungkin dia ke pasaran enggak, tapi Ibu Kita juga tetap ya. karena saya tidak mau urusan mereka mau misalnya mau demo misalnya kan Iya. urusan mereka tetap jalan punya saya gitu, kerjasama kan sudah dari awal dari tahun 2009. Nah, Ibu kan sudah sebesar ini nih dalam perjalanan Ibu selama 18 tahun ini. Iya. Bagaimana peran serta pemerintah untuk mendukung perkembangan UMKM Ibu? Kalau peran pemerintah sih ya alhamdulillah kita misalnya dari pelatihan-pelatihan kita dibantu dengan pelatihan dari segi kemasan, mutu produk. Iya. Nah, terus untuk teman-teman juga banyak ada dulunya bantuan. Kalau Oke. sekarang kan lagi kayak gini kan kayaknya nggak ada teman-teman gitu. Gitu. Kalau saya alhamdulillah ilmu yang saya dapat mulai di tahun 2000, saya mulai pertama kali pelatihan itu tahun 2011. Pertama kali lah Iya, pelatihan ya. pertama. Sampailah sekarang mulai disupport terus sama pemerintah. Alhamdulillah disupport karena kalau enggak sama pemerintah kita ngeluhnya kemana kalau masalah tempe sekarang kan minyak mahal gitu nah. Minyak mahal juga sekarang ini untuk produksi kita seharinya 50 liter Mas. Produksi ya? Iya untuk minyak. Wow. Nah ini terakhir Bu. Ibu merambah ke pasar marketplace nggak Bu? Dan pembayaran sudah, apakah masih tetap cash atau sudah ke uang digital? Kalau uang digital sekali-sekali ada. Ada. Ibu pakai apa untuk? Kris. Oh pakai kris yang dari Iya, BRI itu ya? Iya dari BRI. Nah kalau ini marketplace? Marketplace seperti Kayak kayak Shopee, Shopee. Bukalapak. Udah berapa kali ikut pelatihan Mas? Jujur aja nggak ada laku kalau keripik karena gini. Keripik kami ini apa yang di bagian depannya kita ini kurang menarik gitu. Nah, terus terlalu mahal tuh pengirimannya nanti takut pecah. Kita belum begitu bisa karena mereka seringnya kepinginnya yang kayak gini. Yang nampak. Yang nampak ya? Iya, saya pernah sekali ngirim tahun 2000 sebelum Covid sekitar harga 300.000 di foto lagi ke kita, ini barang yang Ibu kirim gitu. Gitu. Jadi memang agak kendala kalau di Kendala kalau untuk keripik kecuali kami pakai kemasan yang kayak gini, Mas. kalau kemasan kayak gitu aman ya? Kalau kemasan kayak gini ya aman. Nah, kita kan sekarang untuk saat ini kita kan mengangkat khas bumbu langkok Jambi. Sesuai dengan ada ini gambar yang langkoknya. Oh ya, langsung ada gambar bumbu langkok tadi benar. Bumbu langkok. Karena memang awalnya ini. Awalnya itu ya. Ya. Oke. Kalau untuk rasa sendiri Bu, tadi ada varian nggak? Tadi kan varian Kalau rasa- keripiknya ada 9 ya. Kalau Iya. rasanya selain bumbu langkok? Ada kencur, rasa kencur. Kebetulan mungkin belum ada dibungkus, yang besar ada Mbak. Yang kencur itu ciri khasnya itu dengan daun jeruk. Oh, Daun jeruk. kencur Kalau dan- ini kan kalau yang bumbu kunyit, bumbu langko itu khasnya dengan ini daun kunyit. daun kunyit. Tadi daun jeruk, langko, daun jeruk. Kalau ini peyek kacang topping ikan teri pedas. Oh. Tuh. Siap. Terus ini Mas, ada yang baru lagi saya bikin bumbu kari. Pakai bumbu kari, alhamdulillah nanti bisa dicicip. Oke. Oh ini bumbu kari ya? Iya, kayak kita makan daging kambing. Oh, Gulai kari. jadi- Cuma ini tak pakai santan, Oh, kita gitu. cuma pakai telur. Jadi kolesterolnya agak kurang. Agak kurang dikit. ya, Ya, oke. produk Ilham tak ada yang pakai santan. Semuanya telur. Nah, Jadi terus agak- ini lagi ada. Kalau anak yang tak mau makan sayur dan khusus yang vegetarian, Oke. kita juga pakai sayur vegetarian Ini tanpa bawang. Sayur Ya. apa nih? Sawi. Oh sawi tadi benar. Nah, ini sawi. Ini satu orang yang bikin khusus Khusus untuk sawi. sawi yang vegetarian khusus. Gitu. Oke terakhir Bu, harganya berapa? Harganya kalau ini dari kita 10.000. 10 ribuan.
Ya. Berarti tidak terlalu mahal Tribunner. Enggak. Oleh-oleh Jambi enggak begitu mahal gitu. Nah. Oke Bu, terima kasih banyak. Iya. Oke Tribunner, demikianlah bincang-bincang kita dengan owner dari Rempeyek Ilham. Sampai ketemu lagi di program Tribun UMKM. Saya Muhammad Yon Rinaldi dan narasumber saya kali ini Bu Zaitun ya. Ma Ilham. Ma Ilham ya, orang biasa manggil Ma Ilham Tribunner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.